Mungkin itu aja. Mohon maaf kalau ada yang salah saya. Terima kasih. Kita lanjut ke diskusi. Namanya bintang-bintang. Jadi mohon maaf kalau mungkin saya terbatasan pengetahuan saya karena maklum saya ini saya kan banyak yang jujur, banyak yang hanya notaris ini. Artinya mungkin peraturan-peraturan tentang notaris yang belum tahu. Namanya manusia, saya mau diingatkan. Walaupun saya salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji yang merupakan yang dapat kita bersama. Mudah-mudahan hari ini ada menurut kita karena terus terang Pak Haji sudah menampilkan seluruh videonya di sini. Baik Pak. Agak gitu. Ya mungkin kita berharap juga nanti pertemuan ini akan berlanjut. Mungkin apakah kita akan bikin semacam MOU dengan PKT itu kan memungkinkan saja. Karena memang kita lemah kalau PPAT, tapi notaris lumayan lah bisa agak kata wajibnya di situ. Kalau kita cuma dapat koordinasi yang mungkin inilah ujung tombaknya dari kasih hidup nanti yang mungkin kalau bisa kita laksanakan MOU untuk PPAT khususnya, alhamdulillah. Tapi sebelum itu mari kita bahas beberapa kasus mungkin hari ini dan teman-teman sudah menyampaikan pertanyaan. Kalau persilakan untuk bertanya baik dari kanan dan kiri. Mungkin ada kasus-kasus yang perlu kita tanyakan pada Pak Haji dan jajarannya. Silakan. Pak Ketua, mohon izin, ada pertanyaan yang sudah didiskusikan, mungkin izin kami sampaikan kepada Bapak. Jadi pertanyaannya begini Pak, sebagai penegak hukum yang sering menangani kasus hukum, sebetulnya kasus-kasus apa saja yang dapat membuat PPAT atau notaris itu terjerat hukum? Kemudian, apabila seorang PPAT atau notaris sudah terlanjur bermasalah, kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan oleh PPAT atau notaris agar apabila dia dipanggil sebagai saksi tidak berlanjut sebagai tersangka? Terima kasih Pak. Terima kasih Yudi. Sebelumnya sudah sampaikan Pak Syarif, Pak Yayat, tadi saya lupa. Pesan negara mungkin ya. Saya juga sampaikan mohon maaf pada mereka semua bahwa Pak rekan kita DPR tidak bisa pada ini karena rapat di pusat. Baik, Pak Kredit, Pak kita tamu dulu pada sebentar. Ada lagi? Apa kita jawab dulu? Jawab dulu sambil bicarakan yang lain ya. Terima kasih BMC kan terhadap penanya. Intinya kasus-kasus apa saja yang melibatkan PPAT, kemudian apa yang harus dipersiapkan panggilan saksi, supaya tidak jadi tersangka. Saya harus buka satu-satu, tapi rata-rata kasus yang paling banyak menjerat melibatkan PPAT itu adalah akte jual beli KJP. Nah, rata-rata KJP nanti kalau yang kedua tuh ya saya ada banyak juga nggak perlu tapi notaris kan PPAT. Pertanyaannya kan PPAT. KJP itu ada yang saya tahu seperti di Malang itu notaris itu
Angkatan Negara yang waktu dia juga sebagai notarisnya atau dengan Sirotnya. Tapi begitu tanah ini kemudian di seolah-olah kalau ada tanah itu dikuasai beberapa lama, di sini itu dimohonkan untuk dijual. Notaris berperan dia tidak ada kan nggak tahu waktu dia notaris pertama dia waktu daerah tapi di objek yang sama waktu itu dia menguasai itu jual dengan AJP dia juga sebagai notarisnya. Nah itu hanya itu saja. Akhirnya terlibat itu yang anaknya artis apa akhirnya jadi asistennya notaris tadi itu yang suaminya yang Presiden Agus sebelumnya itu ada yang tahu itu sama notaris suaminya itu Presiden nama Agus sebelumnya isinya notaris itu kan itu hanya karena itu terlibatnya. Nah kemudian mungkin sekali lagi Mbak Eva, nggak apa-apa Mbak Eva menerbitkan apa Mbak Eva? Menerbitkan apa sehingga di pelepasan hak, pelepasan hak yang kami bikin itu ya itu pelepasan hak itu yang paling banyak rata-rata mulai AJP yang ada satu yang saya sebut tadinya notaris Arpos itu memang dia kalau nggak salah AJP ya akhirnya yang Raffles dan ini menawarkan beberapa tanah yang masih berupa AJP lebih nama kemudian ternyata saat dibayar nggak bisa menerangkan tanah itu karena pertimbangan beberapa itu yang di siapa yang menang kemarin Baguci katanya Baguci akhirnya kemarin kita baliknya seluruhnya langsung kembalikan uangnya akhirnya kalau nggak salah itu yang bayar notaris itu kalau nggak salah ya Mas Yudho iya Pak itu bayar ya? Iya Pak kerugiannya diganti dengan dengan tanah lain tapi bayar akhirnya notaris ya? Akibat itu uangnya kalau nggak salah uangnya ya? Dikembalikan baru ya kita lakukan begitu kalau sudah ada pengembalian ya kita bantu kita tuh berusaha karena itu kalau perkara kecil tak ada yang kecil restoran justice kalau sudah ada perdamaian kita tidak berusaha untuk sekarang mencuri kakao pisang 2,5 juta itu tentu kita hentikan kalau ada perdamaian tidak lagi untuk orang kecil gitu ada itu tidak lagi kita makan kecil kalau mencuri handphone sepeda kalau sudah ada pengembalian yang maafkan tapi kalau di atas 5 juta atau di atas 20 juta kita nggak berani itu karena di perjalanannya 15 itu bunyinya cuma tidak di bawah 5 juta.